ada seorang ulama yang dulu gak pernah tahajud. Nah, mungkin heran ya, ulama kok gak tahajud? Karena orang itu kan berproses. Ya, orang itu berproses. Mungkin dia ahli puasa, tapi gak ahli sholat malam. Mungkin dia ahli sholat malam, tapi dia gak ahli puasa. Mungkin dia gak ahli sholat malam, gak ahli puasa, tapi ahli sodakoh. Mungkin dia ahli majelis, kalau datang majelis ringan gitu. Tapi kalau suruh puasa Senin Kemis atau 3 hari dalam sebulan, menyerah dia. Nggak ahlinya. Nah, ini ada satu ulama yang kalau malam belum pernah tahajud. Suatu malam, karena ini ulama, orang soleh, orang baik, melakukan perjalanan di tengah laut, naik kapal. Nah, di malam hari tidur, nggak tahajud. Malam hari tidur. Dalam tidurnya mimpi. Nah, mimpi lihat ada sebuah kamar. Kemudian dia berjalan masuk kamar tadi. Pintu kamar dia buka, di situ ada ranjang yang sangat indah. Ranjang yang sangat indah. Di ranjang itu lagi ada yang tiduran. Wanita yang cantiknya luar biasa, tolong jangan dibayangkan. Ya, bayangkan istrinya masing-masing. Wanita yang cantiknya luar biasa. Dia pun mendatangi, mau nyentuh wanita tadi. Di alam mimpi ya. Mau disentuh. Maka wanita itu berkata, jangan sentuh saya. Saya belum halal buat kamu. Itu rasanya gimana kira-kira? Mimpi, wanita cantik, ya, nafsunya bergelora, pengen nyentuh, wanitanya nolak. Jangan sentuh saya. Saya belum halal buat kamu. Maka nanya tadi ulama yang mimpi tadi ya, bagaimana cara saya menghalalkanmu biar kamu halal buat saya? Maka dijawab, sebetulnya saya ini disiapkan untuk kamu. Saya salah satu bidadari surga. Saya disiapkan untuk kamu, tapi ada mahar yang harus dibayar untuk memiliki saya. Katakan apa maharnya? Maharnya sholat tahajud. Maharnya sholat tahajud. Bangun dia dari tidur, langsung tahajud sampai akhir hayat, gak pernah ninggalin. Paham maksudnya enggak? Jadi yang menggerakkan tahajud adalah nafsunya. Imam Ghazali rahimahullah, ya Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali saat itu diasuh oleh temannya ayahnya. Ayah Imam Ghazali ini adalah seorang ahli ilmu yang tawadhu, merendahkan diri. Hobinya adalah keliling mencari ulama, kemudian belajar di situ. Kemudian pindah lagi ke ulama yang lain, belajar di situ. Dan duduknya suka di paling belakang. Suka di paling belakang. Setiap selesai pengajian ulama, beliau angkat tangan. Ayah Imam Ghazali angkat tangan. Ya Allah, beri aku anak keturunan seperti ulama itu. Hasilnya dikasih anak namanya Muhammad, Imam Ghazali, punya kakak namanya Ahmad, kakaknya Imam Ghazali. Dua-duanya ulama besar. Imam Ghazali terkenal, kalau kakaknya Mastur tidak terkenal. Kedua anak ini dititipkan ke teman ayahnya karena ayahnya meninggal, anak-anak masih kecil. Yang dibuat biayai uang warisan sedikit karena ayah Imam Ghazali orang miskin. Ya, orang miskin. Ketika uang warisan ini habis, maka temannya ayah Imam Ghazali berkata, mohon maaf, uang dari ayah kalian habis. Sementara saya juga sama miskinnya dengan ayahmu. Sehingga saya tidak bisa membiarkan kamu tinggal bersama saya, karena saya nggak sanggup ngasih makan. Kamu akan saya titipkan di satu pondok pesantren. Di pondok itu asal mau belajar, maka kalian diberi makan dan tempat tinggal. Maka saat itulah Imam Ghazali dan kakaknya pergi ke pondok pesantren, bukan niat untuk cari ilmu, tapi cari makan. Yang mendorongnya untuk cari ilmu adalah cari makan gratis, nafsunya. Nafsu makan, nafsu bertahan hidup. Maka muncul kalimat Imam Ghazali, talabnal ilma li ghairillah. Kami, saya dan kakak saya cari ilmu, bukan karena Allah. Bukan karena Allah, tetapi ilmu tidak mau dicari bukan karena Allah. Maka ilmu itu mengajari kami sehingga kami menjadi manusia yang mencari ilmu karena Allah.
Kita berproses. Dari nafsu yang tadinya ngajak makan, nafsu ngajak minum, ya nafsu ngajak nikah, nafsu cari harta, semua itu nafsu. Tapi nafsu ini jadikan kawan, tunggangin, kendarain, jangan dikuasain. Nah, untuk bisa mengendalikan yang namanya nafsu, maka dibutuhkan al-ilm, dibutuhkan yang namanya ilmu. Kalau enggak punya ilmu, maka jadi bulan-bulanannya hawa dan nafsu. Ikhwani rahimakumullah. Tapi yang paling bahaya adalah hawa. Kalau nafsu enggak seberapa. Nah, kalau hawa ini yang menyebabkan iblis dilaknat. Iblis dilaknat karena iblis dikuasai hawa. Apa itu hawa? Rasa tidak mau dikalahkan. Ini kalau ustadz punya hawa bahaya. Di satu kampung dia buat pesantren. Tetangga kampung bangun pesantren, marah dia. Kenapa dia bangun di situ? Hawa. Bahaya. Penceramah dikuasai hawa, bahaya. Nanti kalau ada penceramah lain yang ceramah, maka dia nggak mau dikalahkan. Oh, ini nyedot jamaah saya ini. Hawa, ego, tidak mau dikalahkan. Orang yang dikuasai hawa akan menggunakan segala macam cara untuk mengalahkan orang lain. Dan inilah yang menyebabkan manusia yahwi bisahibihi ila jahannam. Orang yang dikuasai ego atau hawa akan terseret sampai neraka jahannam. Akhiran, ini tadi melengkapi beliau yang sampaikan urusan nafsu. Nah, sekarang yang lagi saya keliling sampaikan di mana-mana. Ya sebetulnya mirip sama yang disampaikan beliau tadi. Banyak orang ini yang kurang paham agama. Iya. Yang kedua udah paham tapi kalah sama nafsu. Saya mau menambahin sedikit di bab yang paham agama ini. Boleh? Ini majelis namanya Ma'rifatullah ya. Nah, saya mau ambil bagian di situ, mudah-mudahan barokah. Ya. Siang hari ada perdebatan dua orang. Satu ngomong, itu matahari atau rembulan? Siang hari, matahari besar terang benderang jam 12 siang. Dua orang berdebat, itu matahari atau rembulan? Yang satu jawab, bulan. Yang satu teriak, matahari. Yang satu bilang, bulan. Yang satu teriak, matahari. Pertanyaan saya, di antara dua orang ini yang normal yang mana? Yang mana? Yang diem. Udah jelas matahari, iya, dibantah orang itu rembulan, dia ikut bantah, enggak itu matahari. Berarti dua orang ini jelas atau enggak jelas? Paham maksud saya enggak? Paham maksud saya enggak? Ulangi, biar jelas. Ada matahari di siang hari. Ada dua orang berdebat. Yang satu mengatakan itu matahari, yang satu bilang itu rembulan. Yang bilang matahari ngotot, enggak, itu matahari. Yang satu bilang enggak, itu rembulan. Pertanyaan saya, yang benar yang mana? Yang diam. Kenapa? Dua orang gila kok diladenin. Udah jelas ini yang bilang rembulan berarti orang kurang paham atau orang lagi mabuk, begitu kan ya? Ngapain dia ladenin? Terangnya matahari nggak perlu bukti kalau itu matahari. Betul? Oke. Ada yang bawa korek nggak? Pinjam saya. Nggak apa-apa, perokok boleh pinjam koreknya. Walaupun nggak ngerokok gitu. Mungkin kan dipakai untuk keperluan macam-macam. Jazakumullah khairan. Afwan. Saya udah lama nggak pegang korek. Ya, gini ya. Oke. Ini apa ini? Yang muncul nih? Api. Panas enggak? Kalau saya dekatkan ke mata antum, kira-kira gimana? Antum nyingkir atau dekat? Saya yang ngasih. Saya loh yang ngasih. Tak serahin ke mata antum, nyingkir atau mendekat? Yang keras, nyingkir atau mendekat? Kenapa? Emang tahu? Jazakumullah khairan. Afwan, saya ngasih contoh begini biar paham, oke? Sekarang saya mau nanya, Allah itu kaya enggak?
Jangan kata-kata, saya nggak butuh kata-kata, saya butuh rasa. What you feel about your God? What you feel about Allah? I'm sorry, I cannot speak English, but I want to try to speak English in front of you. Betul gitu? Because I have Allah. You have to be a Muslim. You have to approach. Bener. Kalau ngomong bilang ngomong, gitu. Salah bilang salah. You have Allah. Yang menciptakan semua Allah, tapi kamu ngerasa itu enggak. Allah kaya. Itu rasa atau sekedar informasi? Buat antum. Tadi korek itu ya, namanya apa? Api. Api itu panas. Itu namanya informasi. Itu namanya ilmu. Itu namanya ilmu. Tapi antum dulu mungkin pernah lihat orang bakar kertas. Kertasnya terbakar. Oh, tambahan. Ternyata api selain panas, api bisa membakar. Kertas terbakar, tangan saya kebakar atau enggak ya? Antum pernah lihat orang tangannya kena api, melepuh, terbakar. Maka dengan ilmu, tanpa praktek, antum bisa yakin api itu panas dan membakar. Jangan dekat-dekat sama api. Kalau didekatin api, segera menyingkir. Betul? Itu pakai apa itu? Pakai ilmu. Ilmu yang akhirnya menjadi rasa. Walaupun belum merasa. Walaupun belum merasa. Begitu kena api, panas. Ini ilmu udah naik. Dari ilmu yakin menjadi ainul yakin, menjadi hakul yakin. Betul-betul api ini membakar saya, panas. Maka kita bukan sekedar lagi meyakini, merasakan, kita mulai bagi informasi kepada orang yang kita sayang. Hati-hati, jangan sampai kena api. Nih saya, panas. Betul? Kenapa kita mau bagi informasi itu? Karena kita udah ngerasain sendiri. Nabi Muhammad SAW udah ketemu Allah Subhanahu Wa Taala, udah merasakan qabal qausain adna, punya kedekatan yang luar biasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama Allah diperintahkan kembali ke bumi, ajarkan rasa itu kepada umat manusia. Rasa dekatnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa kenal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan teori-teori ilmu tadi, bukan, tapi jadi rasa. Nah, saya cuma pengen bagi satu rasa malam hari ini. Ya, mudah-mudahan sedikit yang sudah saya rasa ini bisa tertularkan kepada teman-teman saya. Siapa tahu yang mendengar punya rasa yang jauh lebih besar dari saya. Karena rubba muballighin au amina sami'. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Siapa tahu yang mendengar itu nanti disampaikan pada orang lain, orang yang ketiga itu lebih paham daripada yang mendengar langsung. Gak ngerti kita. Makanya kalau kita punya yang baik, sampaikan, niatkan agar orang lain dapat kebaikan. Boleh saya share sedikit? Ulangi lagi boleh? Ya. Allah kaya atau tidak kaya? Kaya atau maha kaya? Kok tahu? Kok tahu? Bukan lagi informasi, tapi fakta. Betul? Ini pondok pesantren, masjid ini yang bangun siapa? Jangan bilang gitu, selesai masalah nanti. Benar kan ya? Dengan bantuan tim. Benar kan? Maka begitu lihat pondok ini, begitu lihat bagaimana streamingnya, bagaimana produk-produk dijual, bagaimana mengelolanya, orang melihat, ini yang ngelola ahli ini. Maka pengen kenalan. Betul ya? Pengen kenalan. Ini kalau sama A. Tapi kalau antum punya tetangga, mohon maaf,
Tetangga antum rumahnya 2 hektar. Bangunannya 300 lantai. Udah gila dikit nggak apa-apa. Bangunannya 300 lantai. Tiap hari dia duduk depan rumahnya, siapa yang lewat kasih uang 1 M. Kaya kok. Yang lewat kasih uang 1 M. Pertanyaan saya, pengen lewat situ nggak? Pengen lewat situ nggak? Kenapa? Karena pengen dapat uang 1 M. Kenapa mau lewat situ? Ada informasi, betul? Ada fakta, rumahnya besar, 300 lantai, tiap pagi orangnya di situ, benar kan ya? Kemudian ada faktanya orang yang lewat 1 M, yang lewat 1 M, terus begitu. Maka antum yakin untuk lewat sana, benar? Pertanyaan saya, lah kekayaannya Allah Subhanahu wa taala ini sudah antum merasakan belum? Lah gaya. Sudah. Kalau antum sudah merasakan maha kayanya Allah, maka nggak akan pernah merasa miskin. Nggak akan pernah. Kalau udah merasakan maha kayanya Allah, nggak akan pernah merasakan miskin. Bagaimana merasa miskin seseorang yang punya Allah? Baru punya kenalan tetangga yang tadi aja nggak merasa miskin, nggak merasa takut, nggak merasa dia akan lemah, dia cukup ngomong asal aku lewat 1 M, gitu aja kok, repot, dunia boleh terbalik, orang lain boleh susah, tapi aku punya tetangga yang baik hati, cukup lewat 1 M. Nah sekarang punya Allah yang maha kaya, wal ghani wal mughni. Allah itu bukan cuman maha kaya, bahkan Allah pamer kekayaannya. Allah pamerkan kemahakayaannya Allah. Agar apa? Buat antum, buat saya tenang. Anal ghani wa anal mughni. Aku maha kaya, tapi aku juga bisa membuat kamu kaya. Aku maha kaya dan aku bisa buat kamu kaya. Lihat jagat raya, lihat dirimu. Makanya pernah terjadi ada seorang, saya nggak tahu saya udah pernah cerita di sini atau belum, wallahu alam. Yang penting yang teringat sekarang ini saya sampaikan. Ada seorang sufi itu bahasa lama. Kalau bahasa zaman sekarang itu dimodernkan sama AA. Tasawuf itu dirubah nama jadi manajemen kolbu. Dulu kalau pakai nama tasawuf orang pada ribut. Tasawuf. Diganti manajemen kolbu, MQ, cerdas, brilliant, Masya Allah. Orang mana nih? Bandung ya? Maaf Pak. Cuman menyampaikan fakta. Bukan rekayasa dan bukan kata-kata untuk memuji dan memuja. Tapi pujian dan pujaan kepada seorang manusia. Karena Allah Ta'ala itu perintah Allah kepada manusia, muslim satu pada muslim yang lain. Fa'inal muslim, karena muslim kalau dipuji tambah imannya besar. Rabbal iman fi qalbi, begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kamu lihat temanmu pinter, ya bilang pinter. Kalau temanmu sholatnya bagus, bagus. Kalau temanmu rajin sedekah, lanjutkan, puji dia. Biar apa? Semakin bersemangat. Itu kalau temanmu mukmin, yang benar-benar mukmin. Ini ada seorang sufi, ahli manajemen qalbu. Di masa paceklik krisis ekonomi, jam berapa ini? 23.3. Cari alasan nggak dapat. Ada seorang mukmin, sufi, ahli manajemen qalbu di masa paceklik krisis ekonomi. Dia lewat di pasar, semua orang itu banyak yang sedih, stres. Lihat ada satu budak. Budak kan jelas miskin ya, budak. Budak ini joget-joget. Nari-nari, nyanyi-nyanyi riang gitu. Maka sufi tadi menghampiri, aneh orang ini. Yang lain stres, yang lain pusing, yang ini budak, tapi dia menari-nari. Maka nanyalah sama budak tadi, kamu kok nari-nari bahagia, nggak seperti yang lain, kenapa? Ditanya, lah kamu ngapain nanya-nanya sama saya? Loh saya ini ulama. Saya ketemu orang-orang ini pada stres, tapi kok kamu riang gembira? Kalau bukan kamu yang nanya, nggak saya jawab.
mau tahu urusan orang saja. Tapi karena kamu yang nanya, saya mau jawab. Saya punya majikan, saya ini budak, saya punya majikan. Orang-orang ini pada bingung semua karena nggak ada gandum, nggak punya duit. Nah, saya punya tuan ini adalah pengusaha gandum, juragan gandum. Jadi asal saya taat sama dia selesai, pasti saya makan roti. Yang penting saya taat sama tuan saya. Jadi saya menari-nari, yang lain bingung makan apa, makan saya udah dijamin sama tuan saya. Jadi saya bahagia, walaupun saya seorang budak. Sufi tadi langsung pingsan. Yang ditanya kaget, masalah ini. Dibangunkan, dia nggak bangun Pak, bangun. Begitu bangun ditanya, loh Bapak kenapa pingsan? Dengar jawaban saya. Kamu baru budak yang percaya pada tuanmu, pengusaha gandum, kamu bisa hidup bahagia. Saya punya Allah yang maha kaya, kenapa masih mikir? Anal fakiru ilaika ya Rabb, wa anta anni ghaniyun. Itu ada tuh lagunya. Anal fakiru ilaika ya Rabb. Saya ini sangat butuh kepadamu ya Allah. Kalau kamu nggak butuh sama saya. Dan nikmatnya ketika kita boleh minta sama yang maha kaya. Gitu kok masih mikir, nanti duit saya dari mana, nanti rezeki saya dari mana, nanti hidup saya bagaimana. Ini manusia-manusia yang belum kenal Allah Ta'ala dan gak lihat betapa maha kayanya Allah. Masa gak bisa lihat sih? Terang benderang seperti matahari loh. Maha kayanya Allah, kok kita masih ragu akan rezeki besok? Masih ragu, nggak ada solusi untuk masalah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Allah Maha Kuasa, berbuat apapun bisa. Tuh contoh lagi boleh. Jamnya ditutup ini, cari jam. Itu ada. Aman itu, gede itu. Cabut kabelnya. Wah ini, Masya Allah. Lanjut boleh. Ingat kisah Nabi Sulaiman alaihissalam? Yang mana? Nabi Sulaiman alaihissalam ada di atas gunung bersama pasukan. Semut ada di lembah di bawah. Jadi bukan semut di kaki, bukan ya. Nabi Sulaiman ada di atas gunung. Semut ada di bawah lembah. Gak mungkin itu. Kalau suara manusia aja akan menggema-gema, teriak itu menggema-gema. Tapi semut ini ngomong kepada teman-temannya, segera masuk ke liang, kembali ke rumah. Sulaiman dan bala tentaranya akan lewat. Nanti kalian akan diinjak-injak karena mereka nggak ngerti. Begitulah kebiasaan orang-orang yang memang punya kekuasaan, gitu kan ya? Nginjak tapi nggak ngerti, nggak ada niat. Kamu aja yang baperan merasa terinjak. Gak ada niat. Kita aja yang baperan merasa diinjak. Kalah sama semutnya Nabi Sulaiman. Bijaksananya luar biasa. Mereka gak akan injak-injak. Mereka gak ngerti itu kalau nginjak-injak kita. Karena kita kecil, lemah, diinjak-injak. Mereka gak sadar. Gak salah mereka. Kita aja yang pandai menyelamatkan diri. Ayo lari semua. Kembali ke liang. Nabi Sulaiman di atas gunung ketawa. Ya ketawa kenapa? Wah, ada semut yang bijaksana luar biasa. Disitulah Nabi Sulaiman akhirnya jalannya itu nunggu semutnya semua selamat dan jalannya itu juga hati-hati. Karena itulah Allah mengajarkan dalam Al-Quran, berjalan di atas bumi hauna. Ciri orang-orang wa ibadur rahman, hamba-hambanya Allah yang maha penyayang, itu kalau jalan di atas bumi hauna, tidak menghentak-hentakkan kaki, tidak jalan dengan kesombongan, jalannya dengan lemah lembut tapi gagah. Seperti Nabi Muhammad SAW, seperti turun dari tangga, lemah lembut, tapi gagah, indah. Coba lihat bagaimana maha mampunya Allah Ta'ala menyampaikan problem semut tadi ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu tadi kan problem tuh buat semut ya, masalah. Disampaikan ke Nabi Sulaiman alaihissalam, siapa yang nyampein? Allah, lewat gelombang apa? Ini kalau orang-orang yang punya ilmu dipelajari betul. Itu semut berbicara pakai apa ya? Pakai wifi atau pakai apa itu? Gelombang apa yang dipakai itu? Sehingga Nabi Sulaiman bisa mendengarkan frekuensinya tanpa jarak. Berjarak tapi tanpa jarak. Ada anak-anak ITB di sini? Nah, coba dipelajari itu. Mungkin belum ada yang menggali itu. Mungkin belum ada yang
menggali. Frekuensi apa yang dipakai Nabi Sulaiman untuk mendengar suara semut itu. Sehingga jarak itu bukan lagi jarak. Angin nggak ngaruh. Sampai pada Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman pun memenuhi permintaan semut. Memenuhi permintaan semut. Nah kalau semut aja ngomong dengan sungguh-sungguh disampaikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman, lah kenapa kamu takut untuk ngomong sungguh-sungguh sama Allah Subhanahu wa taala? Masalahnya itu karena kita nggak merasakan kayanya Allah. Masalahnya itu kita merasa kaya tanpa Allah. Itu masalahnya. Contoh. Nanya, siapa yang belum nikah laki-laki nih? Yang belum nikah, angkat tangan coba. Ayo jujur. Oke, dah turunkan. Coba cek, kenapa belum nikah? Gak usah dijawab. Cek. Itu nanti ya, di antara alasannya belum dapat izin orang tua. Oke? Sudah dapat perintah orang tua, belum cukup harta. Iya. Udah dapat perintah orang tua, harta sudah cukup, calon belum ada. Ini gila ini. Asli gila ini. Perempuan di Indonesia banyak begitu, bilang calon belum ada. Ini tanda-tanda orang tidak ngomong gak apa-apa gitu loh. Jadi kalau orangnya hadir biar sadar. Wanita banyak kok dia bilang belum ada calon. Oke, boleh ngomong seperti itu. Dalam artian mungkin belum ketemu yang pas. Ya belum ketemu yang pas. Ketemu yang pas sudah. Duit ada, perintah orang tua ada, calon sudah ada. Jawabannya ada lagi, takut sama ayahnya. Takut sama ayahnya. Coba dicek dari 1, 2, 3, 4 poin tadi itu yang saya sampaikan ya. Semua yang dia andalkan adalah satu, punya perintah orang tua, betul? 2, punya harta. 3, ada calonnya yang pas. 4, nunggu dulu orang tuanya si calon itu bisa dijinakkan, bisa diluluhkan, betul? Bisa dihadapin. Sehingga itulah yang menyebabkan manusia hidupnya ruwet semuanya. Kenapa? Dari awal dia melangkah, yang dia pikir, yang dia lihat selalu makhluk. Belum jelas? Dah, contoh nikah belum jelas. Contoh yang lebih jelas lagi, boleh? Mau beli rumah, yang dilihat apa? Harga, boleh? Ya, kemudian apa lagi? Keuangan, kondisi keuangan, betul. Jadi kalau kondisi keuangannya belum cukup, harga rumahnya terlampau tinggi, jadi beli atau maju? Misal gini, suami penghasilan 1 bulan 4 juta, dipakai untuk kehidupan 1 bulan 5 juta, minus atau plus? Terus suami ngomong sama istri, Dek, insya Allah 3 bulan lagi kita beli rumah harga 300 juta. Apa jawaban istri? Apa jawaban istri? Amin atau Mas Waras? Tiap bulan aja untuk nambal yang 1 juta itu kita setengah mati. Kamu bilang 3 bulan lagi akan beli rumah harga 300 juta. Pakai akal dong. Jangan asal membeli harapan tapi palsu. Jangan cuma menyenangkan hatiku tapi nanti menyakiti. Jangan asal berkata-kata. Mungkin ada wanita seperti itu yang jelas tidak hadir di sini orangnya. Di sini ahli tauhid semua. Ya di sini ahli tauhid. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Coba kita lihat konsep dalam Al-Qur'an. Boleh? Seorang wanita. Mohon maaf ya, ini harus dihayati benar. Kalau enggak nanti enggak paham. Cerita ini cuma lewat saja. Saya entah sudah berapa kali merenungkan kisah ini. Dan itu membuat hati saya alhamdulillah semakin gede. Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Siti Hajar dan Nabi Ismail putranya. Siti Hajar dan Nabi Ismail putranya yang kurang lebih usia 2 tahun. Diajak suaminya pergi
Dan gak nanya loh, mau kemana? Udah punya perencanaan belum? Kira-kira nanti hotelnya apa? Terus nanti di sana restonya enak enggak ya? Di sana kira-kira restorannya cakep-cakep enggak ya? Asik-asik enggak ya? Oh di sana nanti mallnya apa? Enggak nanya. Suami ngajak, istrinya sami'na wa ta'na. Istri model begini banyak atau langka? Yang laki jangan jawab, yang perempuan. Banyak atau langka? Ngaku orangnya. Langka, yang semacam ini langka. Sami'na wa ta'na, karena yakin imamnya. Tahu suaminya. Hamba Allah yang soleh. Nabi Allah. Enggak banyak nanya, berangkat. Kadang sekarang suami udah ustad, suami udah ahli ilmu. Kadang-kadang istri masih nanya. Kadang-kadang istri masih nanya. Itu oknum istri, saudara-saudara. Yaitu oknum istri. Ini berangkat. Ternyata dibawa ke tempat yang tidak ada sumber kehidupan, sehingga tidak ada kehidupan. Bukan dibawa ke hotel bintang 5. Bukan dibawa ke satu pemukiman yang padat. Dibawa ke tanah yang tidak ada kehidupan, tidak ada sumber kehidupan. Enggak ada air. Enggak ada pohon, enggak ada binatang, yang ada cuman batu, pasir. Gunung sama apa? Pasir. Kemudian ditinggal pergi. Tanpa kalimat perpisahan. Sayang, mohon maaf, terpaksa aku tinggalkan kamu di sini. Aku sungguh mencintaimu. Enggak ada. Cuman dalam berbagai tafsir, walaupun ada riwayat yang berbeda, berbagai tafsir langsung berbalik, pergi. Ya istrinya normal nanya dong. Kalau bahasa kita, Pak, kenapa kami ditinggalkan di sini? Diam aja Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai 3 kali. Maka istrinya pun yang cerdas, nggak nanya lagi. Langsung membuat pertanyaan pernyataan. Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim menganggukkan kepala. Istrinya jawab dengan santai, my love, silahkan lanjutkan perjalanan. Jangan khawatirkan kami. Allah pasti akan ngurus kami. Perempuan yang model begini masih ada di sini? Ada itu di belakang tuh. Masya Allah. Ditinggal cuman dengan bekal makan dan minum untuk beberapa hari. Enggak nanya, sepekan lagi makan apa? Sebulan lagi makan apa? Enggak ada manusia di sini. Udah dibangunkan rumah atau belum? Enggak ada tempat berteduh, enggak ada pohon yang bisa ditebang, enggak ada tempat bernaung. Aku sendiri dengan bayiku, mana tanggung jawabmu? Enggak ada semacam itu. Nyantai, pergi aja. Nanti Allah yang ngurus. Ini perempuan loh mas. Kamu laki atau perempuan? Kalau kamu laki kayak gitu, nggak kayak gini, cemen kamu. Ini perempuan yang luar biasa ini. Sendiri. Bahkan dengan beban ngurus bayi. Maaf bu, ngurus bayi 2 tahun itu repot atau nggak repot? Yang belum punya anak jangan ngomong. Anak usia 2 tahun itu ya, saat disapih, nggak minum ASI. Lagi rewel-rewelnya itu. Lagi lincah-lincahnya itu. Repot itu. Tapi istri ini nggak ngomong, bagaimana anak kita? Butuh orang tuanya, butuh ayah, butuh kasih sayang. Kenapa ditinggalkan? Bahkan di tempat seperti ini, kamu mau bunuh saya? Nggak ada kalimat semacam itu. Pergi, Allah akan urus kami. Tenang sayang, jangan khawatirkan kami. Nabi Ibrahim pergi, nggak usah saya bahas Nabi Ibrahimnya, karena panjang juga itu. Kita bahas sisi Siti Hajar alaihissalam. Boleh? Waktunya makan, kasih makan. Waktunya minum, kasih minum. Akhirnya persediaan habis. Masalah atau enggak masalah? Masalah atau enggak masalah? Jadi kalau kamu beriman, kemudian timbul masalah, berarti imanmu benar itu. Jangan bilang, kenapa ya setelah ikut pengajian AA, kok kemudian saya jadi bangkrut ya? Itu tanda ngajinya benar itu.
Tapi ya jangan berharap kalau habis ngaji jadi bangkrut. Bukan berarti kalau nggak bangkrut, nggak bener gitu kan ya? Enggak. Tapi kalau kita teruji semacam itu berarti ngaji kita bener. Subhanallah. Wanita yang satu ini dihadapkan masalah. Masalahnya nyawa anaknya terancam dan nyawanya terancam. Karena apa? Air dan makan nggak ada lagi. Coba renungkan kalau antum jadi wanita itu sama anak, apa yang dilakukan? Lihat faktanya nyata loh, faktanya jelas, nggak ada air, nggak ada manusia, nggak ada kehidupan, nggak ada teman. Mungkin akan berpelukan. Nak, terima nasib ya nak. Kita akan mati berpelukan nak. Entah siapa nanti yang menemukan kalau ayahmu kembali biar tahu kita saling mencintai. Mungkin gitu kalau kita mikirnya. Tapi wanita yang satu ini tidak pernah bergantung kepada makhluk. Tidak pernah melihat yang namanya makhluk. Yang dilihat Allah. Karena melihat Allah, maka fakta di depan mata tak pernah menjadi masalah baginya. Air enggak ada, Allah ada. Teman enggak ada, Allah ada. Manusia enggak ada, Allah ada. Tapi ini butuh air. Iya, Allah ada. Terus gimana? Cari. Lari bukit sofa. Di sofa enggak ada, lari ke Marwah. Antum kalau saya sekarang enak itu udah halus semua. Full AC bahkan kedinginan. Ya, kalau lantainya atas bisa naik skuter itu. Udah lebih modern sekarang. Bayangkan dulu itu batu yang terjal, yang kasar, lari, sofa, Marwah, sofa, Marwah. Seandainya air itu tidak dimunculkan, Siti Hajar nggak akan pernah berhenti berlari sofa, Marwah, sofa, Marwah, sofa, Marwah. Kenapa? Karena tidak pernah bergantung pada fakta yang semu, bergantung pada fakta yang maha fakta, yang nyata Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah belum beri, aku akan terus minta dan mencari. Coba kalau kita, sofa nggak ada, Marwah nggak ada, lanjut atau berhenti? Berhenti. Balik ke anaknya, nak, maafin ibu ya, udah usaha. Udah nyoba, memang ya begini nasib kita, husnul khotimah di sini. Karena kita bergantung pada apa ini? Apa yang dilihat? Mata. Nggak bergantung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengajarkan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam sepenuhnya hanya bergantung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Sofa, Marwah, sofa, Marwah, sofa, Marwah. Allah kasih nggak di sofa, nggak di Marwah. Allah kasih di mana? Kaki anaknya. Nggak susah. Nggak harus ambil air dari sofa dibawa ke anaknya. Nggak usah bawa anaknya ke sofa atau Marwah. Nggak usah. Cukup kamu duduk di samping anakmu, rezekinya ku datangkan di hadapanmu. Karena engkau percaya kepadaku. Ini pandangan-pandangan jelas atau ngantuk ini? Jelas? Bisa dipahami? Nah, ini saya akan... Rezekinya ternyata di kaki anaknya, betul? Hasilnya Allah kirimkan burung yang cari air, karena burung punya indera penciuman yang tajam. Tahu dia di mana ada air, maka burung datang. Begitu burung datang, musafir yang lewat dari jauh, yang nggak pernah lewat situ, lihat di sana kok ada burung. Maka musafir ini pun mengecek, berarti ada air. Betul, ternyata ada air. Musafir itulah orang-orang dari Yaman. Orang-orang dari Yaman, lihat ada air, ketemu ibunya Nabi Ismail, paham pemiliknya wanita ini, maka mulai ngobrol. Boleh nggak kami tinggal di sekitar sini bercocok tanam, airnya dari sini. Cukup kamu duduk manis bersama anakmu, hasil nanti saya kasih, yang penting kami boleh ambil airnya. Silahkan, duduk manis, dibangunkan rumah, dikasih hasil panen, Nabi Ismail tumbuh, dinikahkan dengan putri mereka. Clear? Akhirnya muncul bangsa Arab. Beratus-ratus atau mungkin berapa ribu tahun kemudian, lahirlah Nabi Muhammad SAW. Paham maksudnya enggak? Nabi Muhammad SAW, Rasul kita ini, Allah pilihkan kakek dan nenek yang sudah diuji, gak punya hubungan hati selain pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup, gak ada alat yang bisa matikan api Namrud. Seluruh makhluk ingin menolong, bukan gak boleh nolong, diizinkan nolong oleh Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim
Cukup Allah bagiku. Terakhir malaikat Jibril udah nggak betah. Kalau gitu minta tolong sama Allah. Jangan ditiru ya, ini next level nih. Ilmuhu bihali kafani an suali. Allah ngerti aku kok, jadi nggak perlu aku minta. Hatinya itu udah mutmainah super. Dilempar, api nggak padam. Malaikat Jibril pun penasaran, gimana ini? Apinya nggak padam. Masuk ke dalam api. Allah ngomong sama apinya, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadi dingin ya. Yang menyelamatkan khusus buat Ibrahim. Api itu nggak padam. Entah 7 hari, entah 14 hari, khilaf ulama menafsirkan lamanya api itu membakar. Setelah itu keluar Nabi Ibrahim, setelah api padam keluar. Dan hebatnya Nabi Ibrahim di situ nggak pamer. Apinya nggak panas sih, nggak ada. Nggak pamer kesaktian. Nih aku nggak kebakar nih, asing enggak. Tenang aja duduk, zikir sama Allah Taala. Nikmat yang luar biasa, tak pernah melupakan akan Tuhannya.